Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku calon peserta didik SMA Negeri 1 Bogosari tahun pelajaran 2022-2023. Akan kami sampaikan, kami tim dari penerimaan peserta didik SMA Negeri 1 Bogosari tahun pelajaran 2022-2023 terkait dengan wilayah zonasi, kemudian jalur yang bisa ditempuh dalam PPDB SMA Bogosari, sampai nanti tentang alur, karena biar jelas, karena banyak pertanyaan dari wali murid terkait dengan PPDB SMA Bogosari yang masih banyak yang bingung. Yang pertama, langsung saja, yang pertama adalah zonasi SMA Negeri 1 Bogosari. Nah, SMA Negeri 1 Bogosari ini ada dua zonasi. Yang pertama adalah zonasi reguler, meliputi Kecamatan Bogosari, Kecamatan Mrebet, Kecamatan Karangreja, Kecamatan Karanganyar, dan Kecamatan Karangmojol. Itu yang masuk zonasi reguler. Adapun yang masuk yang kedua zonasi, yaitu zonasi khusus, itu hanya satu kecamatan, yaitu Kecamatan Kertanegara. Itu yang masuk itu maksudnya seluruh desa yang ada di kecamatan tersebut. Jadi kami sebutkan kecamatan, maksudnya seluruh desa yang ada di kecamatan itu termasuk wilayah zonasi kita. Itu zonasi SMA kita, Bogosari. Kemudian yang kedua, yang B adalah jalur penerimaan peserta didik baru SMA Bogosarinya, jalurnya. Jalur yang ada itu nanti kita hitung, kita tentukan ada 5. Yang pertama adalah jalur zonasi reguler, minimal 45% dari kuota. Karena kita menerima 360 calon peserta didik baru, maka 45% berarti minimal 162 CPD. Ini termasuk di dalamnya adalah anak yang mondok di pesantren, yang mana pesantrennya ada di wilayah zonasi kita. Ini untuk jalur zonasi reguler. Kemudian yang kedua, jalur zonasi khusus. Ini diperuntukkan hanya seluruh desa kecamatan Kertanegara. Berarti maksimal 10% di sini, berarti jumlahnya, berarti kuotanya ada 36 maksimal. Itu untuk zonasi khusus. Kemudian yang ketiga adalah jalur afirmasi. Jalur afirmasi minimal 20%, berarti minimal 72 CPD dari total 360. Nah, adapun jalur afirmasi ini di-split, dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah afirmasi yatim dan atau piatu. Yatim dan atau piatu ini maksimal 2%, sekitar 7 CPD. 7 CPD. Kemudian yang kedua, afirmasi nakes, jadi anak dari tenaga kesehatan. Ini maksimal 3%, berarti sekitar 10 CPD. Kemudian yang ketiga, afirmasi panti, maksimum 2%. Jadi panti asuhan. Ini yang panti asuhan. Maksimal 2%, berarti sekitar 7 CPD. Kemudian afirmasi selanjutnya adalah yang mempunyai KIP, ya, KIP atau PKH, atau yang terdaftar di DTKAS. Ini minimal 13%, sekitar 48 CPD. Tapi untuk afirmasi ini anak-anak tidak harus terpenuhi, walaupun ada kata-kata minimal. Nah, ini jalur yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah jalur prestasi, maksimum 20%, berarti maksimal 72 anak untuk prestasi. Kemudian yang terakhir adalah jalur kepindahan orang tua. Jalur kepindahan orang tua, jadi yang orang tuanya ini pindah kerja, ya, instansi atau mungkin perusahaan, yang penting sifatnya adalah antar kabupaten, bukan dalam kabupaten. Nah, termasuk di jalur kepindahan adalah anak guru. Anak guru di sini adalah guru yang anak mau daftar ke sekolah yang guru bapaknya itu guru di situ, di sekolah tersebut. Jadi bukan setiap anak guru boleh kemana-mana, tidak. Jadi ke sekolah orang tuanya di mana, itu termasuk di dalamnya jalur kepindahan orang tua. Maksimal 5% atau 18 CPD maksimal. Nah,
Adapun syarat ini yang penting, jadi kalian ini yang penting ketika mau daftar ini yang penting syarat dipenuhi dulu. Nah, dari jalur-jalur tadi, syarat yang harus dipenuhi adalah yang pertama untuk jalur zonasi. Syarat jalur zonasi adalah yang pertama adalah buku rapot SMP atau sederajat. Kan bisa SMP, bisa MTS, untuk ditunjukkan saja. Ini untuk buku rapotnya. Kemudian yang kedua adalah surat keterangan nilai rapot SMP sederajat yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan. Angkanya 0 sampai 10. Kemudian di belakang koma 2 angka. Kemudian yang selanjutnya, syarat selanjutnya adalah ijazah SMP atau sederajat. Fotokopi dilegalisasi kalau sudah ada. Kemudian yang keempat, akte kelahiran. Nah, ini akte kelahiran dengan batas usia paling tinggi 21 tahun pada awal tahun ajaran 2022-2023. Berarti kalau tak buat hitungan, akte yang bisa daftar di Esa Bosari adalah yang kelahiran 12 Juli 2001 ke sini. Kemudian yang kelima, KK yang diterbitkan dan atau telah tinggal paling singkat 1 tahun sebelum pendaftaran PPDB. Berarti kalau saya hitung, berarti yang sudah tinggalnya itu titik-titik sampai 29 Juni 2021. Jadi tertanggal paling muda itu 29 Juni 2021 ke belakang. Berarti kalau melebihi 29 Juni 2021 ke sini, ini tidak masuk. Tetapi untuk diingat, karena banyak permasalahan tahun kemarin, khusus KK ini, kalau perubahannya itu adalah mungkin perubahan anggota keluarga, misal keluarga A ya punya anak X. Nah, ternyata pada bulan kemarin, bulan Mei, ada perubahan isi anggota keluarga sehingga tertanggalnya bulan kemarin, berarti belum ada 1 tahun. Nah, kalau riwayatnya dia itu tempat tinggalnya memang dari dulu di situ, ini tidak masalah. Yang jadi masalah adalah ketika dia benar-benar pindah baru tetapi kakaknya kurang dari 1 tahun, ini yang jadi masalah. Nah, ini untuk kakak. Kemudian yang terakhir untuk jalur zonasi, syaratnya adalah bagi CPD ya, bagi CPD dari pondok pesantren, jadi mungkin anak Pemalang atau anak Banyumas tapi mondok di Bobotsari termasuk berhak daftar di sini dengan catatan ada surat keterangan bahwa pondok pesantren yang dia nyantren di situ itu terdaftar pada Educational Management Islamic System atau EMIS yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Ini untuk syarat zonasi. Nah, ini harus dipenuhi dulu ya, kecuali yang tadi saya sebutkan tidak harus, ketika nggak ada nggak masalah. Contoh ijazah belum ada nggak masalah, maka yang ada untuk dibuatkan. Adapun jalur afirmasi untuk buku rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah, akte, KK itu sama, syaratnya sama persis. Bedanya kalau afirmasi adalah tambahannya adalah ketika dia itu daftar dari keluarga miskin, maka dia harus terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial atau DTKS. Nah, atau menyertakan bukti kepemilikan KIP ya yang diterbitkan oleh Kemendikbud. Ini kalau yang daftar dari jalur afirmasi yang tidak mampu, miskin lah bahasanya, yang miskin. Kemudian kalau yang dia mendaftar jalur afirmasi lewat yatim dan atau piatu, maka dasarnya adalah terdata pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana, minimal tingkat kabupaten. Kalau dia terdaftar, maka dia boleh masuk jalur yatim dan piatu. Nah, ini nanti bisa ke DP3AKB ya, untuk minta surat keterangannya juga nggak masalah. Itu sebagai dasar kalau dia mau daftar lewat afirmasi yatim dan atau piatu. Kemudian yang afirmasi panti asuhan, maka syarat tambahannya apa?
untuk yang khusus panti asuhan dasarnya adalah terdaftar pada Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Jadi anak yang bersangkutan itu dia terdaftar di Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Ini yang mau daftar lewat afirmasi, lewat panti asuhan. Nah, kemudian dari syarat-syarat tadi, kalau dia lewatnya dari jalur yatim dan atau piatu, panti asuhan, kemudian dari nakes, ini yang afirmasi nakes, maka cukup yang dipenuhi adalah dia lewatnya jalurnya apa. Kalau lewatnya yatim piatu ya lewatnya DP 3 AKB. Kalau yang dari panti asuhan ya berarti lewat Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah. Kalau yang lewat anak nakes itu punya surat keterangan bahwa orang tuanya ini termasuk terdata sebagai tenaga kesehatan yang menangani COVID-19 lewat Dinkes Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Itu untuk jalur afirmasi. Ada 4 ketentuan di sana, yaitu yang pakai KIP, kemudian yang pakai DP 3 AKB yang yatim piatu, kemudian yang panti asuhan berarti Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, kemudian yang anak nakes nanti ada surat keterangan dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kemudian jalur prestasi ini untuk poin buku rapot, surat keterangan, ijazah, kemudian akte kelahiran, semuanya sama persis dengan jalur zonasi, jalur afirmasi. Bedanya untuk poin yang kakaknya khusus prestasi, kakaknya tidak harus 1 tahun, yang penting kakak yang masih berlaku. Ini untuk prestasi. Kemudian selanjutnya untuk prestasi, jalur prestasi, maka harus melampirkan piagam prestasi tertinggi. Jadi cukup 1 saja, piagam prestasi tertinggi yang ia dapatkan selama dia itu di SMP atau sederajat atau mungkin MTS. Ini 1 saja yang tertinggi, minimal tingkat kabupaten. Nah, nanti untuk syarat piagamnya paling singkat 6 bulan, paling lama 3 tahun. Berarti tertanggal di sana kalau punya piagam harus dilihat tanggalnya antara 2 Juli 2019 sampai 31 Desember 2021. Itu yang diakui dan nanti harus difotokopi, dilegalisasi dinas setempat yang mengeluarkan. Ini untuk piagam prestasi. Ini jalur prestasi. Kemudian yang terakhir jalur kepindahan orang tua. Syarat untuk buku rapot, surat keterangan, ijazah, akte itu sama persis dengan jalur zonasi, afirmasi dan prestasi. Perbedaannya kalau kepindahan orang tua yang kelima adalah surat penugasan dari instansi atau lembaga, kantor atau perusahaan yang mempekerjakan sekurang-kurangnya antar kabupaten. Jadi perpindahannya antar kabupaten, harus ada surat penugasan dari instansinya. Kemudian yang dari anak guru dibuktikan dengan surat pernyataan kepala sekolah yang bersangkutan dan surat tugas atau surat keputusan penugasan dari pejabat berwenang. Kemudian yang selanjutnya adalah kakak luar zonasi. Jadi kalau kepindahan orang tua, kakaknya pakai kakak luar zona karena dia di luar zona. Kemudian surat keterangan domisili cukup dari RT atau RW yang menunjukkan bahwa anak tersebut telah berada atau berdomisili di wilayah ini dari tanggal penugasan. Itu. Jadi secara umum tak ulangi lagi bahwa syarat pendaftaran untuk zonasi, afirmasi, prestasi kepindahan orang tua, poin A, B, C, D yaitu buku rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah akte itu hampir sama ya. Kakak itu yang sama untuk zonasi dan afirmasi, tetapi untuk prestasi tidak perlu 1 tahun kakaknya, tetapi yang penting kakak yang masih berlaku. Kemudian untuk perpindahan orang tua, kakaknya kakak luar zonasi yang berlaku ya. Kemudian tambahan-tambahannya tadi yang berbeda itu untuk ditekankan betul kalau mau daftar sesuai dengan jalurnya apa. Nah, itu untuk syarat pendaftarannya. Kemudian alur pendaftarannya, ini alur pendaftarannya atau pelayanan PPDB di SMA Botsari. Nanti calon peserta didik SMA Botsari tanggal 20 Juni 2022 hari Senin pukul 7 sampai 9.30 silakan datang ke SMA Negeri 1 Botsari
tapi kami batasi 250 anak. Ini untuk hari pertama, hari Senin tanggal 20. Kemudian tanggal 21 juga sama, hari Selasa pukul 7 sampai 9.30 juga nanti kami akan melayani pengambilan nomor antrian dengan checklist isi berkas. Itu kita batasi juga 250. Nah, nomor antrian itu yang akan digunakan anak-anak CPD ini untuk datang ke sini. Nanti di sana ada tulisan datang ke sini tanggal berapa. Ada yang 22, ada yang 23, ada yang 24 gitu. Jadi nanti akan kami layani semua, tidak ada yang tidak dilayani, pasti kami layani semua. Nah, setelah nanti mendapat nomor antrian dengan checklist, itu nanti panjenengan ini anak-anak CPD datang ke sekolah sesuai dengan nomor antrian. Itu nanti checklistnya ditempel di map masing-masing. Mapnya beli sendiri ya, mapnya beli sendiri. Untuk putra warnanya biru, untuk putri warnanya merah. Nanti checklistnya diletakkan, ditempel di map. Nanti yang putra biru, yang putri merah, nanti checklist kelengkapannya, syaratnya apa. Di sana ada buku rapot, ada surat keterangan nilai rapot, ada KK, nanti tinggal di checklist saja. Nah, itu nanti dibawa saat tanggal 22, 23, 24 itu. Nah, keberangkatan tanggal 22, 23, 24 itu dalam rangka untuk pengajuan akun atau pembuatan nomor atau pembuatan token untuk pendaftaran. Jadi nanti untuk pengajuan akun tanggal 22, 23, 24, 27, 28 dasarnya dari Anda mendapat nomor antrian. Jadi datangnya sesuai dengan nomor antrian ya. Berkasnya sudah dimasukkan ke map, terus checklistnya ditempel di map untuk dicentang-centang berkas yang sudah ada. Nah, itu untuk pelayanannya. Nanti setelah dapat nomor token, nanti pendaftarannya tanggal 29, 30 Juni dan tanggal 1 Juli. Itu juga dasarnya dari nomor antrian. Karena nanti nomor antrian berbunyi nanti datang untuk pembuatan token tanggal misalnya 22 dan 29, berarti daftarnya tanggal 29. Kalau yang bunyinya tanggal 27 dan tanggal 1 Juli, berarti 27 untuk pembuatan tokennya, tanggal 1 Juli untuk pendaftarannya. Nah, itu nanti sesuai dengan nomor antrian yang tertera di sana. Kemudian untuk daftar ulang pengumumannya ini nanti tanggal 4, pengumumannya tanggal 4 Juli pukul maksimal pukul 23.55. Jadi ditunggu saja pengumumannya. Terus nanti kalau dinyatakan diterima, maka daftar ulang tanggal 5 dan tanggal 6. Ya, tanggal 5 dan tanggal 6 nanti akan kami kasih informasi terkait dengan apa yang harus dilakukan saat nanti masuk pertama. Ini nanti ada informasi lebih lanjut. Kalau sudah dinyatakan diterima, nanti kita kumpulkan, kita ada informasi ya. Selanjutnya mungkin terkait dengan MPLS dan lain sebagainya. Nah, itu mungkin yang perlu kami sampaikan terkait dengan PPDB di SMA Negeri 1 Bosari. Saya rasa cukup jelas. Kalau misalnya tidak jelas, nanti untuk diputer ulang videonya. Jadi bingung di mana, misalnya jalur zonasi syaratnya apa, putar lagi di jalur zonasi. Bingung di jalur kepindahan orang tua, putar lagi di jalur kepindahan orang tua. Nah, syarat secara umum untuk poin A, B, C, D yaitu buku rapot, surat keterangan nilai rapot, ijazah, akte itu hampir sama ya. Bedanya itu di poin mulai KK, kemudian kalau zonasi mungkin dia dari pondok pesantren, kalau afirmasi yang yatim, kemudian panti asuhan, mungkin dari anak nakes atau yang benar yang punya KIP, itu bedanya di situ. Kalau prestasi ya dia punya piagam, kalau pindahan orang tua ya memang orang tuanya pindah kerja, bukan pindah dagang, pindah kerja. Itu mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Mudah-mudahan jelas. Kalau belum jelas ya diulang-ulang saja lah, insya Allah sudah terjawab semua di sana ya. Jadi yang selama ini jadi masalah di sekolah kita, kami ini biasanya tentang kakak. Sekali lagi, kakak maksud 1 tahun itu kalau dia benar-benar pindah baru itu sudah 1 tahun. Tapi kalau dia itu karena perubahan anggota keluarga, maka tidak masalah ya, sistem masih bisa menerima. Itu pengalamannya seperti itu tahun kemarin.
Nah, adapun pembobotan untuk penerimaan, mbok bingung, ini sedikit zonasi itu untuk ranking. Kalau yang reguler itu yang diutamakan adalah jarak. Yang kedua baru usia. Artinya kalau ada jarak sama, maka yang ranking di atasnya adalah yang usianya lebih tua. Kemudian kalau jalur khusus itu ranking utamanya adalah usia, baru jarak. Jadi kalau ada usia sama, yang menentukan ranking itu adalah jaraknya. Itu kalau jalur khusus. Adapun afirmasi penilainya adalah jarak dulu baru usia. Kepindahan orang tua, jarak dulu baru usia. Kemudian prestasi, bobot baru usia. Makanya prestasi tidak harus dari dalam zona. Nah, terkait dengan pilihan boleh memilih dua, ya. Boleh memilih satu, boleh memilih dua. Memilih satu tok nggak apa-apa, di zonasinya hanya milih zonasi tok, atau memilih prestasi tok, afirmasi tok, nggak masalah. Tapi kalau yang milih dua, ada 3 ketentuan. Yang pertama adalah memilih zonasi, zona di zonasinya, kemudian memilih prestasi atau afirmasi di luar zona. Ini boleh 2 sekolah, ya. Atau memilih afirmasi di zonanya, kemudian memilih prestasi di luar zonanya. Atau yang ketiga, memilih prestasi dalam zona, kemudian memilih afirmasi di luar zona. Itu kalau memilih 2 pilihan sekolah. Ini boleh, ada 3 kemungkinan. Nah, itu mungkin sedikit untuk gambaran terkait dengan banyaknya pilihan. Terima kasih. Belum jelas saya ulangi lagi berkali-kali, diputar ulang. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.